Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasifah Putri Maharani dengan NPM 224111031, kelas manajemen 22A. Di sini saya ingin membahas tentang materi manajemen keuangan, yaitu tentang manajemen piutang. Materi pertemuan 7. Jangan lupa simak, like, and subscribe. Lalu yaitu pengertian dari manajemen piutang adalah proses pengelolaan dan pengendalian piutang atau tagihan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan terhadap pelanggan atau pihak lain yang dimiliki oleh sebuah perusahaan terhadap pelanggan atau kewajiban untuk membayar. Ini melibatkan serangkaian praktik yang dirancang untuk memastikan bahwa piutang dikelola secara efisien dan efektif sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan aliran kas dan mengurangi risiko gagal bayar. Lalu kita ada aspek-aspek. Manajemen piutang mencakup beberapa aspek, termasuk yang pertama ada penyusunan kredit. Ini melibatkan penetapan kebijakan kredit yang tepat untuk memutuskan siapa yang akan diberikan kredit dan dalam jumlah apa. Proses ini juga mencakup nilai risiko kredit calon pelanggan. Lalu ada pengumpulan piutang. Pengumpulan piutang di bagian penting ini dari manajemen piutang adalah mengembangkan prosedur pengumpulan yang efisien dan efektif. Ini mencakup pengiriman tagihan, pengingat pembayaran, dan tindakan lebih lanjut jika piutang tidak terbayar. Dan ada analisis usia piutang. Manajemen piutang seringkali melibatkan analisis usia piutang untuk memantau sejauh mana piutang tertentu tertunggak. Ini membantu dalam mengidentifikasi piutang yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Selanjutnya ada penetapan kebijakan diskon. Perusahaan dapat mempertimbangkan kebijakan diskon untuk mendorong pelanggan membayar lebih cepat. Ini bisa berupa diskon tunai atau diskon kuantitas. Dan ada penyusutan piutang ragam. Jika perusahaan menghadapi piutang yang diragukan atau macet, maka pengaturan penyusutan piutang perlu dipertimbangkan. Lalu yang terakhir ada pelaporan dan analisis keuangan. Manajemen piutang juga mencakup pelaporan dan analisis yang berkaitan dengan piutang. Ini membantu dalam memantau kesehatan keuangan perusahaan dan mengidentifikasi tren dan masalah potensial dalam manajemen keuangan. Lalu ada tujuan-tujuan dari materi piutang adalah memastikan bahwa perusahaan dapat mengelola dan mengoptimalkan piutang dengan cara yang mendukung kesehatan keuangan perusahaan. Beberapa tujuan utama dari manajemen piutang meliputi yang pertama ada peningkatan likuiditas, yaitu adalah salah satu tujuan utama manajemen piutang adalah untuk meningkatkan likuiditas perusahaan dengan memastikan bahwa piutang dikelola dengan efisien. Perusahaan dapat mengkonversi tagihan menjadi kas dengan cepat dan menghindari masalah likuiditas. Lalu ada pengendalian risiko gagal bayar. Manajemen piutang bertujuan untuk mengurangi risiko gagal bayar atau tunggakan piutang. Ini melibatkan pemantauan piutang yang tertunggak serta pengambilan tindakan yang sesuai untuk mengatasi masalah tersebut. Lalu ada optimalisasi aliran kas. Manajemen piutang membantu dalam mengoptimalkan aliran kas perusahaan. Ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa piutang dikelola sedemikian rupa sehingga perusahaan memiliki akses ke kas yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan operasional, seperti pembayaran gaji dan biaya operasional. Dan ada meningkatkan profitabilitas. Dengan mengelola piutang dengan baik, perusahaan dapat meningkatkan profitabilitasnya
pengurangan risiko gagal bayar, dan meningkatkan aliran kas dan berkontribusi positif terhadap laba bersih perusahaan. Lalu ada peningkatan pengendalian intern. Manajemen piutang membantu dalam meningkatkan pengendalian internal perusahaan. Ini mencakup pengembangan dan penerapan kebijakan dan prosedur yang sesuai untuk mengelola piutang. Lalu ada peningkatan hubungan pelanggan. Dalam kasus bisnis yang menjual barang atau jasa dengan kredit, manajemen piutang yang baik dapat meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Ini dapat mencakup memberikan layanan pelanggan yang baik terkait faktur dan pembayaran. Lalu yang terakhir ada pengendalian biaya pembiayaan. Dengan mengelola piutang dengan baik, perusahaan dapat mengurangi biaya yang terkait dengan pembiayaan piutang. Ini melibatkan pengurangan biaya bunga atau biaya administrasi yang berkaitan dengan piutang yang tertunda. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan yaitu ada peningkatan likuiditas. Kekurangannya yaitu yang pertama adalah kekurangan manajemen piutang. Yang pertama ada kompleksitas. Manajemen piutang dapat menjadi proses yang kompleks terutama bagi perusahaan yang memiliki banyak pelanggan atau transaksi piutang. Hal ini dapat memerlukan sumber daya dan teknologi yang memadai. Lalu ada biaya operasional tambahan. Manajemen piutang yang cermat seringkali memerlukan biaya operasional tambahan, seperti personel, sistem informasi, dan perangkat lunak manajemen piutang. Lalu ada peningkatan beban administratif. Perusahaan perlu menghabiskan waktu dan upaya untuk mengelola piutang, termasuk penyusunan faktur, pengingat pembayaran, dan penagihan. Lalu ada resiko kelebihan konservatisme atau terlalu ketat dalam manajemen piutang dapat menyebabkan kehilangan peluang bisnis atau penjualan. Perusahaan perlu mencari keseimbangan antara mengamankan piutang dan mempertahankan hubungan pelanggan. Lalu ada resiko gagal bayar. Meskipun manajemen piutang dapat mengurangi resiko gagal bayar, resiko tersebut tidak bisa sepenuhnya dihilangkan. Terdapat resiko bahwa beberapa pelanggan mungkin gagal bayar yang dapat berdampak pada laba perusahaan. Lalu ada pemeliharaan sistem. Perusahaan perlu memiliki sistem yang kuat untuk mengelola piutang dengan baik. Pemeliharaan dan pengembangan sistem ini dapat memerlukan investasi yang signifikan. Lalu ada teori-teori manajemen piutang. Yang pertama ada teori kredit. Teori ini mencakup pendekatan perusahaan terhadap pemberian kredit kepada pelanggan. Lalu ada teori diskon kas. Teori ini mencakup menggunakan diskon tunai untuk mendorong pelanggan membayar lebih cepat. Diskon kas adalah insentif dalam membentuk potongan harga yang ditawarkan kepada pelanggan jika mereka membayar dalam jangka waktu tertentu setelah menerima faktur. Lalu ada teori pembiayaan piutang. Teori ini mencakup pendekatan perusahaan terhadap pembiayaan piutang yang tertunda. Lalu ada teori kebijakan pengumpulan. Teori ini mencakup pengembangan kebijakan dan prosedur pengumpulan yang efisien. Dan ada teori manajemen resiko gagal bayar. Teori ini melibatkan manajemen resiko terkait dengan piutang. Ini mencakup identifikasi resiko gagal bayar, penilaian risiko kredit, dan penggunaan instrumen seperti asuransi kredit dan melindungi perusahaan dari kerugian akibat gagal bayar. Ada teori pengelolaan piutang ragam. Ini melibatkan penanganan piutang yang diragukan atau macet. Dan yang terakhir ada teori aliran kas. Teori ini fokus pada manajemen aliran kas yang optimal dalam hubungan dengan piutang
Ini melibatkan perencanaan kebutuhan kas yang berkaitan dengan piutang dan pengambilan keputusan untuk pengeluaran yang lebih baik. Ada manfaat-manfaatnya, yaitu ada peningkatan likuiditas, pengendalian resiko gagal bayar, optimalisasi aliran kas, peningkatan profitabilitas, pengendalian biaya atau pembiayaan, peningkatan hubungan pelanggan, pengambilan keputusan yang terinformasi, lalu ada kebaikan reputasi bisnis, dan yang terakhir ada pemantauan efektivitas kebijakan kredit. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.